Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPA dengan topik cahaya. Nah, sebelumnya kita lihat materinya dulu yuk. Jadi, materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang cermin teman kece. Nah, cermin itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan cermin cekung. Cermin cekung itu adalah cermin yang sisi licinnya atau sisi mengkilapnya itu berada di lengkungannya. Seperti itu, seperti ini ya. Jadi cahaya datang menuju sisi mengkilapnya, nanti akan dipantulkan. Sementara cermin cembung itu nanti sisi mengkilapnya ada di sisi yang gendutnya. Jadi nanti kalau cahaya datang ke sini, maka akan dipantulkan. Nah, kalau cahayanya datang dari sini, ya berarti tidak akan dipantulkan. Nah, sifatnya cermin ini, cermin itu memantulkan cahaya. Nanti, karena cahayanya dipantulkan, akan terbentuk yang namanya bayangan. Nah, hubungan antara bayangan, jarak benda, dan jarak fokus adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, F ini adalah yang kita sebut fokus. S yang tidak ada aksennya ini yang kita sebut sebagai jarak benda. Nah, sementara S aksen ini adalah jarak bayangan. Yang membedakan cermin cekung dan cermin cembung adalah nanti di fokusnya. Cermin cekung dia punya fokus yang nilainya positif. Sementara cermin cembung dia punya fokus yang nilainya negatif. Seperti itu. Nah, nanti biasanya ya kalau di cermin cekung maupun cembung yang namanya bayangannya itu dia tidak sama besar teman-teman dengan bendanya. Makanya nanti kita juga bisa mencari perbesaran yang dihasilkan oleh si cerminnya ini. Itu perbesarannya itu bisa kita dapatkan dengan membandingkan besar bayangannya dengan besar bendanya. Jarak bayangannya ke cerminnya dengan jarak bendanya ke cerminnya. Seperti itu. Ini adalah rumus pembesaran. Nah, biar lebih paham, coba yuk teman kece, kita latihan soal. Nah, yang pertama soalnya seperti ini. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 40 cm. Benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung. Tentukan jarak bayangan yang dibentuknya dan nyatakan sifat-sifatnya. Nah, jadi tadi yang namanya cermin cembung itu adalah cermin yang sisi mengkilapnya ada di bagian yang gendutnya seperti ini. Gitu. Jadi cahaya itu nanti akan datang dari sini. Datang dari sini dan kemudian nanti akan dipantulkan. Nah, kalau kita di sini ingin mencari jarak bayangannya, ya maka langsung saja pakai rumus hubungan antara fokus, benda, dan bayangan. Nah, sudah kita pelajari tadi, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Yang akan kita cari adalah S aksennya. Ya sudah, langsung saja kita masukkan 1/F. Fokusnya berapa? Fokusnya adalah, nah di sini kan tidak diberitahu ya fokusnya, tapi di sini diberitahu jari-jari kelengkungannya. Jari-jari kelengkungan itu R ya. Dia itu nilainya 2 kali nilai fokus. Jadi kalau kita mau cari fokus, ya tinggal kita setengahin aja R-nya. Gitu. Jadi setengah dari 40 cm. Setengah dari 40 cm adalah 20 cm. Begitu. Jadi di sini kita tahu kalau fokusnya itu adalah 20 cm. Nah, ingat juga teman kece, karena ini cermin cembung, maka nilai fokusnya itu harus negatif. Begitu. Nah, lalu kita isi lagi 1/S. S-nya berapa?
benda diletakkan pada jarak 10 cm, berarti S-nya adalah 10. Ditambah 1 per S aksen. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, kita pindahin dulu 1 per 10-nya ke ruas kiri. Jadinya nanti seperti ini. 1 per minus 20 dikurang 1 per 10 sama dengan 1 per S aksen. Begitu. Nanti bisa kita sederhanakan nih. Jadi 1 per minus 20 dikurang 1 per 10. Jadinya adalah 1 per minus 1 per 20 dikurang min 2 per 20 sama dengan 1 per S aksen. Kita pindah ke sini ya. Berarti nanti jadinya 1 per S aksen sama dengan minus 3 per 20. Nah, ingat minus 3 per 20-nya ini masih 1 per S aksen. Yang ingin kita cari adalah S aksen. S aksennya adalah berarti tinggal dibalik saja, yaitu minus 20 per 3. Nah, dalam bentuk desimal ini jadi minus 6,6666 terus, tidak ada ujungnya. Tapi kita bulatkan saja ke atas, jadi minus 6,67 cm. Nah, begitu teman kece. Tapi kita belum selesai. Kita masih tidak tahu sifat bayangannya itu apa. Gitu. Nah, karena tandanya itu negatif ya, tandanya itu negatif, maka bayangannya ini pasti dia bersifat maya. Seperti itu. Kalau maya, sudah pasti maya itu temannya adalah tegak. Maya itu temannya tegak. Lalu diperbesar di kecilnya bagaimana? Lihat saja. Sebelumnya kan 10 cm jaraknya. Sekarang jaraknya adalah 6,67 cm. Nah, karena jaraknya sekarang lebih kecil ya, maka sifat bayangannya juga diperkecil. Gitu. Lihat dari sini saja ya, bayangannya adalah 6,67 cm, sementara awalnya adalah 10 cm bendanya. Gitu. Berarti pilihan yang benar apa? Pilihan yang benar adalah 6,67 cm dengan sifat maya, tegak, dan diperkecil. Jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, teman kece, kita coba lagi yuk soal berikutnya. Nah, jadi kali ini jika sebuah benda diletakkan 10 cm ya, 10 cm di depan cermin cekung. Kali ini cerminnya cekung dengan jarak fokus 6 cm. Maka perbesaran bayangan yang dibentuk adalah berapa? Oke. Nah, jadi kita masih pakai rumus yang sama, yaitu rumus hubungan antara fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. Jadinya 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, fokusnya berapa? Fokusnya di sini 6 cm. Dan karena ini cermin cekung, maka fokusnya positif. Ya sudah, langsung saja kita tulis 1 per 6 sama dengan jarak bendanya adalah 10 cm. Berarti 1 per 10 ditambah sama 1 per S aksen. Seperti itu. Nah, lalu ini bisa kita pindahkan nih. Jadinya 1 per 6 dikurang 1 per 10 sama dengan 1 per S aksen. 1 per 6 sama 1 per 10 ini bisa kita ubah jadi 5 per 30 dikurang 3 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Berarti 1 per S aksen nilainya adalah berapa? 5 dikurang 3, yaitu 2 per 30. Tapi ini 1 per S aksen teman-teman, 1 per S aksen, bukan S aksennya. Nah, caranya kita balik aja, jadinya 30 per 2 atau 15 cm gitu. Nah, kali ini belum selesai. Kali ini kita masih harus cari berapa besar
perbesarannya. Tadi kita sudah belajar yang namanya perbesaran itu apa? Yang namanya perbesaran adalah perbandingan antara jarak bayangan dengan jarak bendanya. Jarak bayangannya kita sudah dapatkan yaitu 15 cm. Berarti ini 15 dibagi jarak bendanya adalah 10 cm. Berarti ini 10. Nah, 15 dibagi 10 adalah 1,5. Satuannya adalah kali. Berarti bayangannya memperbesar benda sebesar 1,5 kali. Jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu teman kece. Nah teman kece, berikutnya kita akan membahas yang namanya lensa. Apa bedanya lensa sama cermin? Kalau cermin tadi kan dia memantulkan cahaya ya. Sementara kalau lensa itu dia sifatnya meneruskan cahaya. Nah contohnya seperti lensa cembung ini. Kalau misalkan nanti ada cahaya ya, cahaya datang ke lensa cembung, maka cahaya itu akan diteruskan. Nah diteruskannya tapi dia menuju titik tertentu. Makanya lensa cembung itu dia disebut juga sebagai lensa konvergen. Nah sementara pada lensa cekung sama, ketika ada cahaya datang maka cahayanya akan diteruskan. Tapi diteruskannya tidak menuju titik tertentu, melainkan menyebar. Nah, karena itu lensa cekung disebut juga sebagai lensa divergen. Nah, baik lensa cekung maupun lensa cembung nanti juga akan membentuk bayangan teman kece. Hubungan antara fokus, jarak benda, dan jarak bayangan dari lensa itu sama, yaitu sama-sama 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Mirip ya sama cermin tadi. Bedanya apa? Bedanya tidak ada sebenarnya. S-nya ini juga berupa jarak benda. S aksennya ini juga berupa jarak bayangan. Dan F-nya ini juga berupa nilai fokus. Nah, yang membedakan mungkin nanti di nilai fokusnya. Kalau di cermin itu kan yang namanya cermin cekung positif ya. Kalau cermin cembung itu negatif. Kalau di lensa cembung inilah yang nanti nilai fokusnya positif. Lensa cekung nilai fokusnya negatif. Nah, biar teman kece makin paham, yuk coba latihan soal yang ini. Jadi ceritanya di sini adalah suatu bayangan pada jarak 1 meter di belakang lensa berkekuatan 5 dioptri. Letak bendanya terhadap lensa tersebut adalah berapa? Nah, teman kece, di sini kita ketemu istilah baru nih. Istilah ini adalah dioptri. Nah, dioptri itu apa sih? Kan tadi kita udah tahu ya. Rumusnya itu adalah 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kalau misalkan fokusnya ini biasanya dia dalam satuan meter ya, meter atau sentimeter, maka kalau misalkan kita balik jadi 1/meter atau 1/sentimeter, maka inilah yang namanya kekuatan lensa. Kekuatan lensa. Satuannya apa? Satuannya adalah dioptri. Dioptri itu sama dengan 1/meter satuannya. Ya. Jadi kalau misalkan diketahuinya dioptri, ya tinggal kita masukkan saja, tidak perlu kita seper. Berarti bisa langsung kita gunakan 5 sama dengan jarak bendanya berapa? Jarak bendanya yang ingin kita ketahui di sini. Tambah jarak bayangannya. Nah, jarak bayangannya di sini berapa? Jarak bayangannya adalah 1 meter. Itu 1 meter di belakang lensa. Ya wajar di belakang lensa. Kenapa? Karena ini lensanya adalah lensa positif. Lensa positif berarti lensa cembung. Lensa cembung membentuk bayangan di belakang lensa. Berarti kita masukkan 1/s
1 di sini. Berarti kalau kita ubah-ubah jadinya 1 per S-nya kita biarkan di situ, tapi 1 per 1-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti 5 dikurang 1 per 1 sama dengan 1 per S. 1 per 1 ini kan 1 ya, berarti 5 dikurang 1 adalah 4. 4 sama dengan 1 per S. Berarti S-nya berapa? S-nya adalah 1 per 4. Dibalik ya teman kece. Nah berarti 1 per 4 ini berapa? 1 per 4 ini sama saja dengan 0,25 meter. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu. Nah biar makin paham lagi, yuk kita latihan soal lagi. Nah soal berikutnya adalah seperti ini. Suatu benda diletakkan pada jarak 4 cm ya. 4 cm di muka lensa cembung. Nah lensa cembung, inget gak? Lensa cembung itu berarti dia fokusnya berapa? Fokusnya akan positif. Oke. Bayangan yang dihasilkan tegak dan diperbesar 5 kali. Jarak titik fokus lensa tersebut dalam sentimeter adalah, nah di sini yang ingin diketahui adalah fokusnya. Berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya saja. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah 1 per F nya ini yang mau kita ketahui sama dengan 1 per S. S nya ini berarti jarak benda. Jarak bendanya berapa? Jarak bendanya adalah 4 cm. Oke, 4 cm ditambah ya, ditambah 1 per jarak bayangannya. Jarak bayangannya berapa? Nah, kan bendanya itu 4 cm ya. Ya kan? Bendanya itu 4 cm. Bayangannya itu diperbesar 5 kali. Berarti gimana? Berarti nah, kita bikin lagi di sini M sama dengan S aksen per S. S aksennya yang pengen kita ketahui, berarti kita tulis ini S aksen sama dengan M dikali S. Perbesarannya adalah 5 kali, jarak bendanya adalah 4 cm. Berarti jarak bayangannya adalah 20 cm. Seperti itu. Nah teman kece, karena di sini di soalnya dibilang kalau bayangannya itu tegak, maka nanti nilai dari S aksennya ini dia harus negatif. Begitu. Berarti nanti kita masukkan ke sini jarak dari S aksennya adalah negatif 20 cm. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya tinggal kita hitung saja deh. Berarti 1 per F sama dengan 1/4-nya bisa kita ubah jadi 5 per 20. Berarti 5 per 20 dikurang 1 per 20. Berarti berapa? 1 per F sama dengan 5 dikurang 1, 4 per 20. Maka F-nya adalah tinggal dibalik ya. 20 dibagi 4 yaitu 5. 5 apa? 5 cm. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Begitu teman kece. Gimana? Mudah bukan? Biar makin jago, coba yuk kali ini kerjain sendiri soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Bagaimana teman kece? Gak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar gak pinter sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.